Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Apriwandi selaku dosen mata kuliah audit dan asuransi dan juga kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Titis Fadila. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pembuktian audit atas laporan keuangan. Materi pertama yaitu mengenai bukti audit. Ketika memberikan opini, seorang auditor harus mendasarinya dari bukti audit. Berdasarkan standar audit 500, dinyatakan bahwa bukti audit merupakan informasi yang diperoleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Artinya, auditor memberikan opini berdasarkan bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti audit yang cukup dan tepat dikumpulkan melalui prosedur audit. Bukti audit memiliki sifat kumulatif. Artinya, bukti audit yang satu akan dipandang keterkaitannya dengan bukti yang lainnya yang diperoleh melalui prosedur audit. Seorang auditor harus merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kecukupan bukti audit merupakan ukuran kuantitas dari bukti audit, sedangkan ketepatan merupakan ukuran kualitas dari bukti audit. Ukuran kuantitas berarti seberapa banyak bukti audit yang harus dikumpulkan. Bukti audit yang cukup ini tergantung atas dua hal, yaitu yang pertama, penilaian auditor atas risiko penyajian material. Semakin tinggi risiko, maka semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan. Auditor harus memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari risiko salah saji material. Dan yang kedua adalah kualitas bukti audit, yaitu semakin baik kualitas bukti audit, maka semakin sedikit bukti audit yang dibutuhkan. Ketepatan bukti audit merupakan ukuran kualitas dari bukti audit. Ukuran kualitas ditentukan oleh relevansi dan keandalan bukti audit. Relevansi bukti audit. Informasi yang digunakan sebagai bukti audit harus relevan terhadap tujuan prosedur audit dan asersi manajemen. Sebagai contoh, seorang auditor memiliki tujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa seluruh pengiriman barang sudah ditagih. Bila seorang auditor ingin memperoleh keyakinan bahwa seluruh pengiriman sudah ditagih, namun ia mengambil sampel dari faktur penjualan, maka bukti audit tersebut tidaklah relevan. Seharusnya seorang auditor tersebut mengambil sampel dari dokumen pengiriman untuk memperoleh keyakinan bahwa semua pengiriman sudah ditagih. Selanjutnya adalah keandalan bukti audit. Bagaimana yang disebut dengan bukti audit yang andal? Keandalan bukti audit yang paling utama adalah apabila bukti audit tersebut diperoleh dari sumber independen dari eksternal entitas dibandingkan dari internal entitas. Keandalan bukti audit yang diperoleh dari sumber internal entitas, keandalannya meningkat ketika pengendalian internal dilaksanakan secara efektif. Kemudian, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor dapat diandalkan dibandingkan bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya diperoleh dari rekomendasi auditor yang ikut dalam segmen audit yang lain. Kemudian, bukti audit dalam bentuk dokumen kertas dan data elektronik atau media lainnya lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara lisan. Kemudian, bukti audit yang diperoleh dari dokumen asli lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh dari fotokopi atau faksimili atau dokumen yang telah difilmkan atau diubah ke dalam bentuk digital atau ke dalam bentuk elektronik. Dokumen yang dihasilkan pihak eksternal dan dikirim langsung ke auditor adalah bukti audit yang paling andal. Dokumen yang dihasilkan pihak eksternal dan disimpan oleh klien, maka keandalan bukti audit tersebut lebih rendah. Kemudian, dokumen yang dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak eksternal, itu keandalan bukti auditnya semakin rendah. Dan dokumen yang dihasilkan secara internal dan sirkulasi internal, keandalan bukti auditnya adalah yang paling rendah. Ada beberapa prosedur untuk memperoleh bukti audit. Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Berikut ini adalah jenis-jenis prosedur audit. Yang pertama adalah inspeksi, lalu ada observasi, lalu ada konfirmasi eksternal,
kemudian ada perhitungan ulang, kemudian ada pelaksanaan kembali, kemudian ada prosedur analitis, dan permintaan keterangan. Ini merupakan prosedur-prosedur audit yang pada umumnya dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Di sini saya akan sedikit menampilkan contoh daripada bukti audit. Ini adalah bukti audit yang dipergunakan untuk memeriksa kas atau case of name. Dan yang kedua merupakan bukti audit yang biasa digunakan untuk melihat kesesuaian nilai ataupun bukti kepemilikan atas aset tetap. Materi berikutnya yaitu dokumentasi audit. Dokumentasi audit ini diatur dalam SA 230 di mana auditor wajib menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan. Dokumentasi audit merupakan dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan. Dokumentasi audit ini terkadang menggunakan istilah lain yaitu kertas kerja. Tujuan dari dokumentasi audit adalah memberikan bukti bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang pencapaian tujuan keseluruhan audit. Dokumentasi audit juga memberikan bukti bahwa audit itu telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan peraturan perundang-undangan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumentasi audit sangat penting bagi pelaksanaan suatu audit. Auditor tidak bisa mengetahui apakah audit telah dilaksanakan dengan baik bila auditor tidak memiliki dokumentasi atas audit. Kemudian ada tujuan tambahan dari dokumentasi audit, yaitu yang pertama, membantu tim perikatan untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Yang kedua, memungkinkan tim perikatan untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang ketiga, mempertahankan atau menyimpan catatan atas masalah dari signifikansi berkelanjutan untuk audit masa depan. Dan yang keempat adalah memungkinkan untuk melakukan inspeksi internal. Berikutnya adalah kepemilikan dokumentasi audit. Dokumentasi audit adalah milik kantor akuntan publik atau auditor. Dalam kepemilikan tersebut, seorang auditor harus menjaga kerahasiaan informasi klien sesuai dengan kode etik. Pengungkapan informasi klien diperbolehkan apabila diminta oleh pihak hukum berwajib ataupun pengadilan. Kemudian, pengumpulan file audit. File audit harus dikumpulkan selama masa proses audit dilakukan dan diberi batas tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal laporan auditor. Standar audit menyarankan bahwa minimum penyimpanan dokumentasi audit disimpan selama 7 tahun sejak tanggal laporan auditor. Yang berikutnya, dokumentasi audit dibagi atas dua, yaitu file audit permanen dan folder audit saat ini. File audit permanen berisi data historis yang berkaitan dengan klien yang bisa digunakan untuk beberapa periode. Kemudian ada file audit tahun berjalan. Ini berisi kertas kerja analisis, bukti audit, dan bukti lainnya yang dijalankan pada tahun tersebut. Yang berikutnya yaitu penyiapan dokumentasi audit. Dokumentasi audit biasanya memiliki karakteristik yang berisi nama klien audit, judul atau deskripsi kertas kerja, dan kode indeks. Kemudian juga harus memiliki indeks dan referensi silang. Kemudian harus mengindikasikan prosedur audit yang dilakukan. Kemudian harus dilengkapi schedule pendukung seperti surat konfirmasi, dokumen permintaan, keterangan, dan lain-lain. Dan juga harus dilengkapi kesimpulan untuk setiap segmen audit yang dilaksanakan. Sekian pemaparan dari saya terkait bukti audit dan dokumentasi audit. Semoga informasi yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.